Ada seorang kepala desa yang baru dilantik dan tiba-tiba diminta untuk memberi kata sambutan pertama tentang kebersihan desa. Dia tarik nafas panjang, lalu dia berkata, "Saudara-saudari, ora et labora," artinya jagalah kebersihan. Hari ini kita mau berbicara tentang ora et labora, yang artinya berdoa dan juga bekerja. Sama-sama penting. Bacaan-bacaan hari ini mengajarkan kita bagaimana menerima tamu yang baik. Dalam bacaan pertama, Abraham yang tinggal di Mamre di daerah padang gurun, kering, gersang, tidak ada pohon, tidak ada rumah-rumah, tidak ada kafe, tidak ada resto, tidak ada tempat sabua atau pondok-pondok. Kering, panas sekali di siang hari, dingin sekali di malam hari. Nah, Abraham punya sebuah kemah, punya sebuah tenda. Lalu lewatlah di muka rumahnya 3 orang asing. Pasti so panas, so lelah, sudah haus, sudah lapar. Dan Abraham datang mengundang mereka. "Berkenanlah singgah di kemah saya sambil bersujud, sambil berlutut. Ada air untuk cuci tangan dan kaki, untuk cuci muka supaya segar. Ada sedikit tepung untuk roti supaya bisa makan dan minum. Sesudah itu silakan lanjut." Tamu-tamu itu senang diterima dan mereka mampir. Abraham langsung sibuk. Manggil istrinya, "Sarah, Sarah, ayo ambil tepung, bikin roti bundar untuk tamu-tamu kita. Pembantu, ayo tangkap lembu, cari yang paling muda dan gemuk, sembelih dan masak enak-enak. Sop buntut atau masak bugis atau masak apa, siapkan saja." Lalu tamu-tamu itu cuci tangan, cuci kaki, cuci muka, segar sekali di padang gurun, lalu dapat perjamuan dengan menu padang gurun juga. Sesudah mereka makan dan minum, tamu-tamu ini berkata, "Abraham, mana Maitua? Ada di mana Sarah?" "Oh, ada di belakang." Lalu mereka berkata, "Tahun depan kalau kami datang lagi ke kota ini, Sarah istrimu sudah memiliki anak." Dan memang bertahun-tahun lamanya Abraham dan Sarah berdoa minta keturunan. Ternyata tamu itu pembawa berkat. Ternyata tamu itu pembawa sukacita. Ternyata siapa menerima tamu dengan murah hati, dengan kebaikan, kemurahan dan kebaikan juga akan turun dan tinggal di rumah itu. Adik-adik pasti sering lihat di rumah ya, papa mama senang sekali kalau ada tamu. Ya, semua yang terbaik diberikan kepada tamu. Cookies yang paling enak diberikan kepada tamu. Yang angus-angus diberikan kepada kamu, ya. Bukan main papa mama ini, ya. Anak-anak dorang kasih yang angus, tapi tamu mungkin ini pengaruh kitab suci, ya. Kita harus terima tamu baik-baik, sebab kalau kita terima tamu, kita menerima malaikat. Bukankah Bunda Maria juga menerima tamu yang adalah malaikat Gabriel? Bukankah Elizabeth juga menerima tamu yang adalah Maria, Bunda Allah yang membawa Roh Kudus? Ya. Bukankah dalam kitab suci ada banyak kisah bagaimana Tobias dan Tobit anaknya menerima seorang asing yang menolong mereka? Ternyata malaikat Rafael yang menjadi teman dan bahkan membawa penyembuhan bagi ayah Tobit yang sementara sakit. Tamu adalah berkat. Tamu adalah utusan Tuhan. Kita perlu menerimanya dengan baik. Nah, pada suatu hari
Tuhan Yesus juga bertamu ke rumah sahabatnya Lazarus, Marta dan Maria. Marta paling tua di rumah, yang memiliki rumah itu langsung sibuk. Sedia air panas, sedia kue, masak ini, masak itu, cuci piring, atur meja, lap meja, apalagi taplak meja. Semua dia siapkan sampai tasuar-suar solala. Sementara saudarinya Maria duduk menemani Tuhan Yesus. Dia mendengarkan Tuhan Yesus. Dia menyampaikan keinginannya kepada Tuhan Yesus. Mereka curhat, mereka bercerita, mereka saling berbicara dan saling mendengarkan. Maka Marta merasa bukan main saudaraku ini. Tidak tolong saya, tidak baku bantu, cuma duduk di situ. Lalu dia minta Tuhan Yesus, "Guru, tidakkah engkau lihat saya sibuk bekerja? Suruhlah saudariku itu bantu saya." Lalu Tuhan Yesus bilang apa? "Marta, Marta, engkau sungguh-sungguh susi, sungguh-sungguh sibuk. Engkau sibuk dengan rupa-rupa hal, engkau cemas dengan sedia ini itu, tapi engkau tidak memberi waktu untuk saya, tamumu. Lihat saudarimu Maria, dia duduk mendengarkan saya, dia duduk menyampaikan keinginannya kepada saya, dan saya dengan bebas menyampaikan apa yang saya mau sampaikan. Maria sudah memilih yang paling cocok, paling baik dan paling bagus untuk dia, yakni duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan Tuhan." Bapak Ibu, saudara-saudari, mungkin Anda bertanya, perlukah di gereja ini bicara tentang menerima tamu? Perlukah kita mendengarkan renungan tentang bagaimana menerima tamu? Torang so tahu kuah, so biasa, pastor mau bilang apa le? Mungkin ada satu dua hal bisa kita petik dari Abraham dan juga dari Marta dan Maria bersama Yesus, bagaimana menjadikan Tuhan tamu istimewa dalam rumah kita, keluarga kita, dalam hati kita. Pertama, cerita tentang Marta dan Maria ini mengajarkan kita prinsip ora et labora. Kita semua perlu berdoa, tapi kita semua perlu juga bekerja. Kita semua perlu bekerja, perlu rajin, perlu aktif, tapi juga perlu waktu untuk duduk tenang, diam, dan berdoa. Marta adalah tipe orang yang aktif, Maria adalah tipe orang yang kontemplatif. Bekerja memang perlu. Berdoa memang perlu. Tapi kalau kita cuma memilih yang satu, jadi timpang. Jadi tidak harmonis, jadi tidak sempurna. Tidak mungkin kita bekerja terus-menerus, tidak ada waktu istirahat, tidak ada waktu doa. Tuhan Yesus mengatakan kita perlu beristirahat pada hari ke-7. Allah Bapa sendiri beristirahat sesudah 6 hari bekerja. Dan Allah berkata, kuduskanlah hari Tuhan. Karena itu bekerja tidak cukup. Tapi juga kalau berdoa terus menerus, so ndak bekerja, so ndak mau masak, so nyanda cari doi, mau makan apa torang? Berdoa perlu, berdoa penting, tapi juga perlu bersama-sama dengan bekerja. Karena itu kita kenal perlu berdoa, tapi perlu juga bekerja. Keluarga membutuhkan orang yang bekerja di rumah. Sama juga keluarga membutuhkan orang yang berdoa di rumah. Kita perlu papa dan mama yang rajin bekerja. Kita perlu juga papa mama yang mampu diam, duduk dan berdoa. Gereja perlu petugas, seksi liturgi, seksi sosial ekonomi, seksi duka, seksi kematian,
seksi kesehatan, seksi liturgi. Paroki perlu dewan pastoral paroki yang aktif, yang terlibat rencana ini, buat itu. Seperti sekarang, semua lagi sibuk di Kawangkoan dengan KBK. Tapi tetap ada yang berdoa juga. Dewan paroki perlu berdoa. Pemimpin-pemimpin kita perlu duduk diam dan berdoa, bukan cuma kerja. Ayo kita kerja dan melupakan doa. Dalam doa kita mendengarkan bimbingan Tuhan. Dalam doa kita mempersembahkan cita-cita, niat-niat kita supaya diberkati. Dalam doa kita minta maaf atas yang salah. Dan dalam doa kita minta berkat untuk program-program dan rencana-rencana kita. Pelajaran kedua yang kita bisa petik, itulah yang orang sering bilang quality time. Saat-saat yang berharga, saat-saat yang penting, saat-saat yang perlu dalam keluarga. Kita perlu saat untuk refreshing, untuk istirahat, untuk teduh sejenak sesudah kesibukan sepanjang hari. Banyak orang, dokter, guru, perawat, pekerja-pekerja jalanan, sopir, pokoknya semua orang yang bekerja perlu waktu istirahat. Ambil nafas panjang sedikit, minum sedikit, res sedikit 5-10 menit, tenang, baru mulai kerja lagi, baru mulai aktif lagi. Mereka jadi lebih segar, mereka jadi lebih bersemangat, pikiran mereka jadi fresh, tidak tegang, tensinya tidak tinggi. Tapi coba mereka bekerja terus menerus, kejar target terus menerus, lama-lama mereka gampang emosi, mereka mudah meledak, mereka mudah marah, mereka mudah hilang kesabaran, jadi sensi. Mereka perlu cool down, mereka perlu saat-saat teduh, saat-saat tenang. Itulah saat doa, quality time with Jesus. Berdoa, hening, bernyanyi, berlagu, saat teduh bersama Tuhan. Bagaimana kita menciptakan saat teduh? Setiap hari, awal hari mulai dengan hening, dengan doa. Serahkan cita-citamu hari ini, serahkan pekerjaanmu. Minta Tuhan berkati, lindungi engkau sepanjang jalan, sepanjang kerja. Serahkan, kuduskan keluargamu. Begitu juga di akhir hari sebelum tidur. Saat-saat dengan Tuhan, biasakan membaca sabda Tuhan. Ya, di WhatsApp, di HP kita ada banyak renungan-renungan singkat setiap hari. Itu bisa menjadi saat teduh, kita charge kembali, kita mengisi kerohanian kita. Jangan cuma lihat-lihat film, TikTok kiri kanan. Cari kabar gembira, cari sabda Tuhan yang ada juga di sana. Ikutilah kegiatan ibadat di mana itu ada. Itu adalah duduk di kaki Tuhan mendengarkan sabdanya. Dan yang paling penting, tiada hari Minggu tanpa Ekaristi, tiada Ekaristi tanpa komuni kudus. Hari Minggu adalah hari Tuhan, hari di mana kita boleh duduk diam. Seperti tadi yang datang awal mengalami keheningan, bisa duduk diam lama-lama. Yang datang terlambat ya susah, so terlambat. Nanti jangan pulang cepat, agak lama supaya bisa dapat waktu pribadi. Doa, duduk diam di kaki Tuhan. So sibuk 1 minggu, so dapat berkat 1 minggu. Patahang lama sadiki kuat di gereja, to say thanks, to ask new blessings for you. Itulah quality time with Jesus. 3, seperti Maria, kita semua perlu budaya mendengarkan. Mendengarkan Tuhan, mendengarkan firman, mendengarkan sabdanya, mendengarkan pembinaannya.
Kita perlu kebiasaan mendengarkan, bukan mendengarkan dengan perhatian, dengan hati, dengan budi terarah. Kita memandang yang mendengar, kita melihat wajahnya, kita coba memahami apa yang dia sampaikan, dan kita memberi respons yang sewajarnya. Bapak Ibu, coba lihat kalau kau bicara pada istrimu, apakah istrimu memandang engkau? Apakah dia mendengarkan, melihat, menatap engkau? Jangan-jangan dia cuma lihat DP barang soe ini. Jika kau bicara pada anak-anakmu, anak-anak bilang, ya mama, ada apa mama? Atau ya mama, sebentar kok, belum kelar le ini, kurang mau ulang. Diam juga dulu mama. Aduh, kasihan. Apakah ini mendengarkan? Apakah ini duduk diam? Sedangkan dengan mama yang baku muka begitu, apalagi dengan Tuhan yang tidak kelihatan. Bagaimana seni mendengarkan kita di rumah, bahkan di meja makan, nasi so dingin, cuma ada makan pulsa. Makan pulsa. Saya usul di rumah, kalau makan siang, makan malam, taruh satu baki atau satu piring kosong. Lalu semua HP taruh di situ. Lalu makan, yang tidak ada yang korek itu. Supaya sambil makan bisa saling mendengarkan. Papa bisa bercerita tentang suka duka di pekerjaan. Mama boleh bercerita tentang ini setrikaan yang satu gunung, ya, yang satu lagi semua meletus besok. Tapi mama gembira buat itu. Anak-anak bisa bercerita, ma tadi kok kita di sekolah ada yang gara-gara. Kita bisa mendengarkan lukanya, kita bisa menyembuhkan lukanya. Jangan dia tidur dengan sakit hati, jangan dia tidur dengan kebencian. Tidak baik, tidak bagus. Budayakanlah waktu 7-9 atau waktu 6-8. Apa itu? Mulai jam 7 malam sampai jam 9 malam di rumah kami tidak ada yang pegang HP. Semua saling mendengarkan, semua saling bercerita, duduk saling mendengarkan. Keempat, Yesus mengingatkan bahwa dia selalu bertamu kepada kita lewat sabdanya dan lewat tubuh dan darahnya. Setiap hari Minggu kita boleh mendengarkan sabdanya. Ada 3 bacaan. Tidak mungkin dari 3 bacaan itu tidak ada satu kalimat yang menyentuh kita. Tidak ada satu kalimat yang menjawab kebutuhan kita. Tidak ada satu kalimat yang tidak menjadi terang dan penunjuk jalan hidup kita. Tidak mungkin dalam Ekaristi kita tidak menerima tubuh dan darah Kristus yang menjadi bekal, yang menjadi kekuatan, yang membuat Tuhan terlibat dan hadir berjalan bersama kita. Terimalah Ekaristi secara teratur. Dengarkanlah sabda Tuhan dengan penuh rindu. Lihat, Abraham menyambut 3 tamu yang adalah Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dan berkat turun atas rumah mereka. Tuhan bertamu setiap kali kita berdoa. Tuhan bertamu datang pada kita setiap kali kita masuk gereja dan ikut ibadat wilayah rohani. Berkatnya tinggal atas kita. Ada satu keluarga di mana papa dan mama baku ator dengan anak-anak. Anak-anak ngonijo itu masuk gereja. Karena papa dan mama ngoni pe papa dan mama. Papa dan mama dan kamu itu adalah satu. Kami itu sehati sejiwa. Jadi kalau anak-anak so masuk gereja, sama jo papa mama so masuk gereja. Kalau Tuhan Allah solia pa anak-anak, Tuhan Allah le solia pa papa dan mama. Anak-anak karena nintau apa-apa bilang iyo papa, iyo mama. Nah, jadilah kebiasaan di rumah itu, anak-anak tukang masuk gereja, anak-anak tukang iko rosario, anak-anak tukang iko ibadat. Papa mama, baba kipas, goyang kaki, pisang goreng,
santai di rumah, alasan kerja, sibuk, solala. Kalau Tuhan solia kamu di gereja, Tuhan juga solia papa de mama, karena kamu kan papa de mama de anak. Baik papa. Satu kali nyak minta-minta DP anak meninggal. Tuhan bilang, biarlah anak-anak datang padaku. Di dunia saja dorang so rajin di gereja, so rajin berdoa, apalagi di rumah Bapa. Habis 2 minggu papa dan mama juga meninggal. Papa mama so bawa kipas, oh sudah semua pasti masuk wak. Torang pe anak 2 so di dalam no. Di mana torang pe anak, torang le tantu situ. Dorang kan malaikat-malaikat, tantu DP papa. Sapa dulu DP papa dan mama. Ternyata di muka gerbang surga, Petrusnya panggil-panggil pada orang 2. Kiapa belum dapat panggil? Kong tempo apa orang mau masuk? Kok DP papa dan mama pi mengeluh. Petrus, so boleh panggil so? So dari tadi dah lia-lia apa orang 2 sini nya suruh masuk. Torang pe anak 2 minggu lalu so lebih dulu masuk. Dan torang itu sehati sejiwa. Di mana ada anak-anak kami, di situ ada kami. Anak-anak masuk gereja, seolah-olah kami juga so masuk gereja. Petrus bilang, oh baik sekali, bagus sekali. Ngoni kote ini anak-anak pe papa. Ngoni kote itu anak-anak pe mama. Karena prinsipmu, kalau anak so di gereja, papa dan mama juga so di gereja, so sama, maka biarlah anak-anakmu di dalam surga, kamu di luar jo, karena so sama. Ngoni so di dalam, anggap jo dalam diri anak, papa mama so ada, marngoni biar jo di luar. Bapak ibu saudara-saudari, ora et labora untuk semua. Tidak ada pembagian kerja, anak tukang berdoa, papa mama tukang mencari. Kita sama-sama perlu duduk diam di kaki Tuhan. Kita sama-sama perlu bekerja, belajar dengan rajin, kembali lagi berdoa, kembali lagi bekerja. Itu adalah ora et labora. Bagaikan pesawat, dia punya 2 sayap, ya, ora et labora. Dengan sayap ini dia akan meluncur naik ke surga, lalu dia landing lagi ke dunia. Dengan doa kita naik kepada Tuhan, dan melalui kerja kita kembali ke tugas kita. Dengan doa kita naik lagi, lalu turun lagi untuk bekerja. Tuhan menyambut engkau di bawah kakinya, dan Tuhan menyertai engkau dalam karya-karya kita. Amin.